got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan layanan konseling kelompok. Apa sebenarnya konseling kelompok itu? Sebuah dorongan atau motivasi untuk menyelesaikan masalah individu yang diselesaikan secara berkelompok. Itu dari saya. Tapi sekarang saya akan mau sedikit menyempurnakan apa itu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ialah proses pemecahan masalah yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dengan beberapa konseling. Tujuan dari konseling kelompok itu adalah agar suasana menjadi lebih terbuka, bisa memecahkan masalah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan dari konseling kelompok. Dari konseling kelompok itu bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam artian konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan, intinya perubahan yang manfaat dan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Dengan penguatan dari kelompok, dengan penguatan dari konseling kelompok ini, konseling biasa terdorong untuk melakukan eksplorasi potensi diri maupun kelemahannya. Konseling kelompok sendiri dapat menyediakan rasa aman yang dibutuhkan anggota kelompok untuk secara spontan dan bebas berinteraksi dan mengambil resiko sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk saling berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus diketahui. Di sini asas konseling kelompok itu dimaksud dengan dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar dari sebuah perkumpulan. Asas konseling kelompok adalah proses yang dilakukan oleh konselor untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah yang dihadapi. Proses ini biasanya dilakukan dalam berbentuk berbagai pendapat, diskusi, dan pendengaran. Asas-asas konseling kelompok. Yang pertama, kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan yang terakhir tuturi handayani. Melakukan pelayanan konseling kelompok di mana setiap individu mempunyai masalah. Mungkin dari kalian ada permasalahan yang mungkin sulit untuk kalian pecahkan sendiri. Mari kita selesaikan secara konseling kelompok. Saya sudah sharing barusan terkait masalah-masalah mereka. Ternyata dari beberapa masalah mereka kita padukan jadi satu menghasilkan sebuah masalah seperti ini. Kita di sini kan sebagai guru, juga sebagai mahasiswa, dan memiliki jabatan-jabatan yang lain. Jadi inti permasalahan dari kita adalah stres ringan mahasiswa karena pekerjaan yang menumpuk serta tugas kuliah yang cukup banyak. Mungkin itu permasalahan dari kita. Permasalahan yang kalian hadapi ialah mengatasi stres ringan mahasiswa karena pekerjaan yang menumpuk serta tugas kuliah yang cukup banyak. Bisa kalian definisikan masalah tersebut? Kita mulai dari Barisa. Kalau dari saya sendiri, mungkin permasalahan dari rumah tangga ya, keseharian dan
membuat diri saya menjadi stres ringan ya, kurang lebih seperti itu. Dari saya sendiri, stres ringan ini bersumber karena dari banyaknya kegiatan di pondok pesantren, karena saya sendiri untuk sekarang masih ada di lingkungan pesantren dan juga dari beberapa tugas tersebut, sehingga saya itu sulit untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas pesantren atau tugas dan kuliah. Nah, itu yang menyebabkan saya stres ringan. Jadi mungkin permasalahan yang sudah kalian alami, saya bisa memberikan alternatif solusi atau pemecahan masalah. Solusi yang dapat membantu mengatasi stres tersebut, kita mulai dari prioritaskan tugas. Buat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan diurutkan berdasarkan kepentingan dan waktu yang telah ditentukan. Kedua, kita bisa mulai kelola waktu secara efektif. Kita bisa kelola waktu secara efektif. Buat jadwal harian yang rinci dan pastikan Anda memenuhi batas waktu setiap tugas. Selanjutnya, take breaks. Jangan lupa untuk mengambil istirahat dan melakukan aktivitas yang membantu mengurangi stres. Selanjutnya, support system. Jika Anda merasa stres, jangan ragu untuk mencari bantuan dari teman, guru, atau psikolog. Kita juga bisa melakukan praktek perawatan diri dengan apa? Pastikan Anda memperhatikan kesehatan fisik dan mental Anda. Selanjutnya, perspektif reframe. Lihat tugas kuliah sebagai bagian dari proses belajar dan fokus pada manfaat yang dapat Anda peroleh. Cari bantuan profesional juga. Jika stres Anda terus berlanjut, mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau terapis dengan mengikuti beberapa solusi di atas. Anda dapat mengatasi stres ringan dan tetap fokus pada tujuan Anda sebagai pelajar. Inti dari alternatif yang sudah Anda sampaikan kepada kita harus bisa membagi tugas, pekerjaan dan mata kuliah, tapi kita harus lebih memprioritaskan tugas kuliah. Mungkin begitu ya Pak. Menambahkan, berarti kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu kita dan jangan terlalu banyak membuang waktu luang kita. Kita harus menggunakan waktu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Intinya jangan terlalu banyak membuang waktu. Saya harapkan dengan layanan konseling kelompok ini, masalah kalian bisa dikerjakan. Jadi sebuah masalah pasti ada jalan solusinya. Seperti stres disebabkan pekerjaan yang menumpuk dan tugas kuliah yang terlalu banyak. Pada intinya, jangan jadikan sebuah pekerjaan atau tugas-tugas menjadi beban agar tidak menimbulkan stres. Jadikan sebuah kesibukan menjadi motivasi untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Dengan adanya pelaksanaan layanan konseling kelompok ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akan tutup layanan konseling kelompok hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.